Bersama dengan pengamat pendidikan ya Pak Indra Karismiaji yang sudah terhubung di line telepon. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam Mbak Binda, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Indra, gimana, sehat ya Pak? Alhamdulillah. Syukurlah. Sehat. Pak Indra, ini bicara soal dihapusnya tes calistung syarat masuk SD. Tadi saya sudah sempat berbincang ya sebelumnya dengan beberapa narasumber saya. Ada Pak Heru dari Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia. Lalu ada juga tadi Ibu Dita ya, Guru PAUD Anggrek Nelly. Menyampaikan apa yang menjadi tanggapannya ya terkait dihapusnya calistung. Namun sebagai pengamat pendidikan, melihat keputusan ini seperti apa Pak Indra? Yang pertama, yang menghapus tes calistung itu bukan Nadiem Makarim. Yang menghapus tes calistung di SD adalah Bapak M. Nuh dari tahun 2010. Jadi sudah 13 tahun yang lalu tes calistung itu dihapus. Jadi kalau ramenya baru sekarang, menterinya yang sekarang baru ngomong itu dihapus, berarti menterinya nggak paham regulasi yang dilakukan oleh kementeriannya sendiri. Gitu loh. Jadi ini loh, saya heran dengan masyarakat Indonesia yang terus-menerus terbuai dengan ilusi inovasi. Kalau Center for Education Economics di Inggris itu mengatakan ini kita terbuai dengan yang namanya program BAUMM, Business as Usual with More Money. Jadi sebetulnya programnya itu aja, programnya sama-sama aja. Orang udah dihapus dari 13 tahun yang lalu. Tapi penerapan di lapangannya tetap masih ada begitu Pak Indra? Ya kan berarti problematikanya di kementeriannya dia dong. Kenapa nggak dipastikan kalau program itu memang berjalan? Ini kan berarti bukan masalah kebijakan, tapi masalah penerapan kan gitu. Nah kalau ini kan sama aja ngulang lagi dari awal. Iya. Ya kan? Iya. Kalau kita hebohnya dari sekarang, ini berarti kita ngulang lagi dari awal. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga kagetnya adalah apa yang disebutkan ini kan mereka belajar, nggak tahu episode berapa ya? Saya lupa sama Ikatan Cinta Banyakan Mana, episode saya juga lupa. Itu bertentangan malah dengan Permendikbud tentang standar kompetensi lulusan yang juga saya kritik di rapat DPR. Di rapat DPR itu saya kritik kenapa? Karena di SKL itu adalah standar kompetensi lulusan. Iya. Untuk anak PAUD di situ dikatakan anak PAUD harus bisa baca, tulis dan hitung. Kan udah bertentangan lagi nih. Jadi jangan-jangan memang menteri ini nggak pernah membaca aturan yang dia buat sendiri. Ya kan? Ini bahaya sekali. Pendidikan kita dibuat mainan nggak karu-karuan seperti ini, dan masyarakat disuguhkan seolah-olah ada inovasi baru, padahal kebijakannya sangat bertentangan dengan apa yang dilakukan di lapangan. Ini udah kesekian kalinya. Karena coba kalau Mbak Binda tanya nih, dulu Merdeka Belajar yang pertama itu kan mengatakan RPP itu hanya 1 halaman. Iya. Tapi sekarang munculnya juga berpuluh-puluh halaman nih. Jadi apa yang menjadi kebijakan dengan apa yang dilakukan, yang dilatihkan itu berbeda jauh. Makanya saya mengatakan, wah ini cocok nama kementeriannya Kementerian Pedanda. Paradoks dan klarifikasi kan begitu. Jadi isinya ada inovasi tapi sebenarnya sama saja begitu Pak. Intinya nggak ada inovasi, tapi ilusi inovasi. Seakan-akan ada inovasi. Ini yang sangat berbahaya karena justru malah pendidikan kita itu dibuat porak-poranda. Dan nanti kita bisa lihatlah tahun ini kita akan mendapatkan nanti hasil tes PISA yang paling baru. Nanti di akhir tahun lah. Dan di situ ada target dari Mendikbud. Itu masuk dalam RPJMN. Saya yakin 100% targetnya tidak akan tercapai. Dari sisi literasi, dari sisi numerasi. Kenapa? Karena juga sudah dibahas di Bappenas. Saya kebetulan juga diundang menjadi salah satu evaluator. Nah ini
Kan pertanyaannya, terus selama 4 tahun menjabat ngapain aja di menteri? Punya target RPJMN yang jelas, tapi nggak dilakukan. Itu, ini loh, ini problem artinya besarnya. Dengan cuma mengatakan bahwa ini dihapus juga itu tidak akan efektif selama tidak ada perubahan terkait yang tadi ya. Tadi juga ada masukan Pak. Ya udah 13 tahun yang lalu, Mbak, bukan hal yang baru kan. Berarti kan menteri ini nggak ngapa-ngapain dong. Dari FSGI ini tadi Pak Heru juga mengatakan bahwa kalau hanya dikatakan seperti itu tapi kurikulumnya yang tidak juga dirubah akan percuma juga seperti itu Pak. Loh, justru kurikulumnya mereka malah rubah. Mereka bikin kurikulum materinya baru, itu Pak. tapi isinya sama aja karena itu semua adalah ilusi inovasi. Coba deh kita tanya sama guru-guru yang betul-betul paham konten kurikulum 2013 sama kurikulum Merdeka yang sekarang saya nyebutnya Kurma. Ini sama isinya kan gitu. Tapi kan dibungkus kayak kurikulum baru, kan sama kayak kebijakan ini seakan-akan baru era Nadiem Makarim tes calistung itu dihapus. Dari zaman tahun 2010, 13 tahun lalu udah ada peraturan pemerintahnya. Yang udah di atas Permendikbud kan. Iya. Saya lupa PP nomor berapa tuh. Di tahun 2018, Pak Muhajir mengeluarkan Permendikbud yang juga melarang tes calistung dalam penerimaan peserta didik baru. Ini bahaya seorang pejabat publik, seorang menteri yang nggak tahu sejarah, nggak tahu kebijakan-kebijakan apa saja yang sudah dikeluarkan di kementeriannya sendiri. Baik, artinya yang perlu dilakukan sekarang ini apa sebenarnya, Pak Indra? Ganti Mendikbud? Ganti menterinya mungkin yang cocok. Perbaikan di dunia pendidikan Indonesia? Ya. Artinya kita memang butuh sosok yang paham pendidikan Indonesia, paham problematika di Indonesia, dan berupaya untuk mencari obatnya, solusinya. Kita punya masalah dasar dengan literasi, dengan numerasi. Ini kan masalah yang dasar. Kan nggak bisa solusinya dengan membuat aplikasi kan. Ini kan yang dibuat menterinya malah bikin aplikasi, ngerekrut 400 orang tim bayangan. Kan tadi saya katakan ini kementerian paradoks dan klarifikasi. Kita akan berharap tentunya hal yang baik di dunia pendidikan. Kita butuh sosok yang tepat dan kemudian kita mulai susun bagaimana obat yang tepat untuk mengatasi problematika pendidikan Indonesia. Itu sih saran saya. Baik. Terima kasih Pak Indra waktunya untuk Pro 1 RRI Jakarta pagi ini. Sama-sama Mbak. Baik, salam sehat selalu ya Pak. Selamat pagi. Pagi. Demikian saudara pendengar pengamat pendidikan Bapak Indra Karismiaji. Tetap bersama kami di Jakarta pagi ini.